lihat Tirsa Pak. sudah ya, Rahel ya, dan teman-teman yang lainnya. Nah, ini kita masuk ke ininya ya, sedikit mungkin dari apa materi yang memang ingin saya sampaikan ya. Bukan materi sih sebetulnya, lebih ke profil ya dari keilmuan farmakologi dan juga beberapa dosen yang lainnya. Nah, sebelum saya menyampaikan, nah untuk di riset bidang farmakologi ini sendiri memang banyak gitu ya, tidak hanya bidang murni farmakologi, tetapi juga ada beberapa kajian bidang yang memang kalian ingin gali gitu ya, termasuk di sini bidang toksikologi juga, yang dimana di situ akan mengeksplorasi bagaimana sih aktivitas obat, baik itu yang berbasis bahan alam ataupun yang berbasis sintesis. Tetapi memang kalau menyesuaikan dengan visi misi dari STFI sebenarnya dalam pengembangan yang berbasis produk bahan alam gitu ya, atau berbasis yang berasal dari bahan alam. Yang dimana di dalam pengujian aktivitas ini sendiri memang ada banyak sekali kajian yang memang ingin kalian lakukan gitu ya, termasuk mungkin dalam kajian untuk bagaimana sih potensi dari produk atau bahan alam yang ingin kalian kaji terhadap adanya efektivitas atau aktivitas pada penyakit degeneratif ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Mungkin nanti akan saya detail jelaskan juga ya. Nah, termasuk dalam uji toksisitas juga ya di sini. Untuk uji toksisitas berarti kan ingin mengukur si tingkat keamanan dari senyawa ataupun produk ataupun bahan yang sudah kita uji gitu ya, sejauh mana sih keamanannya itu sendiri gitu, apakah pada rentang dosis tertentu dia aman ataukah dia ada memberikan efek toksik ya. Nah, itu bisa dilakukan uji toksisitas baik itu secara akut, subkronis ataupun kronis. Nah, mungkin kalian sudah harusnya tahu ya bedanya yang akut, subkronis dan kronis itu sendiri apa gitu ya, karena tergantung dari lamanya gitu ya untuk pengujian si toksisitas tersebut. Nah, untuk di farmasi klinis nih, kalau farmasi klinis pastinya tidak berhubungan dengan hewan uji ataupun bahan-bahan yang ada di laboratorium, tetapi di sini kalian akan mengkaji ya, apakah mengkaji dari DRP atau drug related problem ataukah dari medication error, bagaimana penggunaan rasionalitas dalam penggunaan obat, atau dari si PTO-nya itu sendiri ya, pemantauan terapi dari si obat. Nah, biasanya untuk farmasi klinis ini memang bervariatif ya, untuk studi kasusnya bisa di studi kasusnya itu sendiri di rumah sakit ataukah di fasilitas kesehatan yang lainnya termasuk puskesmas atau klinik atau di apotek, itu memungkinkan juga ya, dimana mungkin beberapa permasalahan gitu ya yang perlu dikaji. Nah, itu bisa dijadikan topik penelitian kalian juga kalau memang hubungannya dengan farmasi klinis ya. Nah, untuk radiofarmasi ini lebih ke dalam pengembangan obat bidang radiofarmaka, teranostik, dan juga radiofarmakologi. Nah, kalau radiofarmasi sebenarnya ada dosen yang ahli ya, Prof. Aang biasanya, yang biasa untuk istilahnya itu sendiri, yang dia di bidang radiofarmasi yang memang lebih expert terhadap pengembangan beberapa kandidat obat yang memang bisa digunakan sebagai teranostik ataupun radiofarmakologi. Dan biasanya kalau untuk radiofarmasi, biasanya untuk bekerjanya ini sendiri memang ada kerjasama sih biasanya dengan BRIN atau dengan pihak Batan gitu ya. LIPI juga memungkinkan juga, jadi memang ada hubungannya dengan kerjasama di fasilitas alat dan instrumen di beberapa lembaga penelitian yang lainnya. Nah, untuk interaksi obat, nah ini sebenarnya kajian interaksi obat ini sendiri memang berbeda ya, karena dia mengkaji bagaimana sih potensi adanya interaksi obat, baik itu obat sintetis ya, apakah dia bisa berinteraksi antar obat ataukah kombinasi ya dengan obat yang berbasis bahan alam, sehingga kita mengetahui bagaimana sih mekanisme terjadinya interaksi tersebut, apakah dia sifatnya dia menguntungkan atau dia sifatnya yang merugikan ya. Kalau yang menguntungkan pastinya yang dia sifat interaksinya itu sendiri sinergis gitu ya, potensiasi dan lain sebagainya. Kalau yang sifatnya merugikan berarti kan dia sifatnya antagonis, berarti kan memang ingin mengetahui bagaimana sih potensi mekanisme terjadinya interaksi obat antara obat dengan obat ataukah obat dengan yang lainnya. Nah, itu yang untuk bidang kajian interaksi.
Nah, untuk farmakokinetik sebenarnya di sini lebih ke fokus dalam penetapan profil farmakokinetika. Nah, misalkan kalau dari penelitian yang akan kalian lakukan berhubungan dengan farmakokinetik, itu kan nantinya akan mengkaji beberapa parameter farmakokinetik dan bagaimana biodistribusi dari si obatnya itu sendiri atau bioaktivitas dan juga bioekivalensi ya. Jadi memang untuk mengetahui bagaimana sih profil si obat tersebut ada di dalam tubuh gitu ya. Nantinya diketahui beberapa parameter, baik itu nantinya ada faktor secara absorpsinya, distribusi, metabolisme ataupun dari ekspresinya. Nah, di bidang farmakologi juga di sini menarik ya, ada dalam pengembangan alat uji dan juga software edukasi. Jadi tidak selalu harus melakukan uji aktivitas gitu ya, ataukah melakukan suatu studi kasus gitu ya, tapi di sini bagaimana kalian bisa melakukan dalam pengembangan alat-alat uji yang ada di lab farmakologi gitu ya. Nah, dulu kan pernah ya ada mahasiswa di bawah bimbingan Bu Nela dan juga Pak Novi yang di mana dia mengembangkan alat uji dari si restrainer kalau nggak salah ya, mungkin nanti Bu Nela bisa ceritanya terkait potensinya bagaimana sih dalam pengembangan si alat uji gitu ya, tidak hanya selalu untuk menguji aktivitas, tapi kita juga bisa mengembangkan. Nah, ini kan sebenarnya potensinya bagus untuk nantinya dibuat hak paten atau haki ya nanti ke depannya. Nah, jadi dengan pengembangan alat uji sendiri nanti ada output yang didapat ya, hak paten ataupun dari ininya ya, mereknya mungkin yang nanti bisa diklaim. Dan juga di sini bisa melakukan dalam pengembangan dari software edukasi juga gitu ya. Nah, kalau kalian memang pinter dalam mengotak-ngatik laptop atau komputer atau aplikasi gitu ya, nah nanti ini bisa jadi potensi juga buat kalian melakukan tema penelitian yang sifatnya pengembangan dalam software edukasi. Misalkan kalian ingin mengetahui bagaimana sih peranan masyarakat itu sendiri dalam mengetahui penyakit misalkan hipertensi, penyakit diabetes gitu ya, atau penyakit degeneratif yang lainnya, di mana di situ mahasiswanya itu sendiri ingin mengetahui bagaimana sih pengetahuan dari masyarakat itu sendiri, termasuk dalam hal pengembangan dari si obat-obat itu sendiri atau dalam proses pengobatannya itu sendiri. Jadi di sini untuk pengembangan alat uji dan juga software edukasi itu bisa dalam melakukan pengembangan metode pembelajaran yang berhubungan dengan ilmu farmakologi gitu ya. Nah, kalau ini sih roadmap kakak farmakologi secara umum ya, di mana untuk penelitian secara farmakologi itu sendiri memang dibagi dua secara garis besarnya ya. Ada untuk pengujian secara praklinis ataukah pengujian secara klinis. Nah, mungkin kalian kan sudah tahu juga ya, untuk pengujian praklinis pastinya dia menggunakan hewan uji ya, di mana hewan uji tersebut memang harus memiliki apa ya istilahnya itu sendiri, harus sudah memiliki kode etik gitu ya, yang artinya bahwa penelitian yang akan kalian lakukan itu sendiri memang sudah mengikuti kaidah dari si kode etik penelitian untuk si hewan uji juga di situ ya. Nanti kalian kan sebenarnya harus mengajukan komisi etik juga untuk mendapatkan lembar ethical clearance biasanya ya. Nah, kebetulan kan STFI juga udah ada unit untuk kode etik sebenarnya, jadi bisa mengajukan internal di STFI ya. Nah, untuk uji praklinis itu bisa tadi ya, ada yang uji aktivitas farmakologi ataupun yang sifatnya toksikologi. Nah, untuk yang uji klinis berarti kan berhubungan dengan manusia sih sebenarnya ya. Nah, untuk uji klinis juga tetap harus mengikuti kaidah kode etik juga, yang nantinya kode etiknya terhadap manusianya juga gitu ya. Kalian harus membuat informed consent gitu ya dan lain sebagainya untuk pengajuannya itu sendiri. Nah, untuk ini roadmap penelitian di kakak farmakologi yang pada intinya sih dia bermuara pada bagaimana sih dalam pengembangan bahan baku dan juga produk farmasi yang memiliki efikasi dan juga safety ya, dari tingkat keamanan dan juga bagaimana si produk tersebut itu memiliki khasiat yang memang bisa dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, dalam uji aktivitas farmakologi di sini kan sudah terlihat ada proses eksplorasi untuk aktivitas dan juga secara in vivo dan juga in vivo ya. Nah, in vivo dan juga in vitro. Jadi kalau in vivo pastinya terhadap hewan uji ya, yang memang yang akan diujinya gitu ya. Kalau in vitro kan memang tidak ada proses dalam penelitiannya itu sendiri yang
maksudnya tuh dia tidak melihat bagaimana dalam penelitian itu sendiri, yang uji in vitro itu sendiri memang tidak ada pelakuan terhadap si hewan uji biasanya ya, atau si hewan uji tersebut tidak mengalami proses penyuntikan ataupun pembedahan, tetapi mungkin bisa ke arah dalam hal nantinya yang diujinya itu dalam bentuk enzimnya gitu ya. Nantinya bisa melihat juga bagaimana dalam proses pengembangan dari sel ataupun dari si ininya apa namanya tuh histopatologinya biasanya di situ ya. Nah, itu uji secara in vitro biasanya ya. Tapi nanti untuk bahan itu sendiri memang kita kan sudah mengacu pada ini ya, mengacu pada visi misi dari STFI, yaitu dalam pengembangan senyawa dari bahan alam ya, baik itu dari ekstrak ataupun senyawa bioaktif lainnya, biasanya kan dalam bentuk si isolat ya. Nah, itu uji yang itu maksudnya uji secara praklinis gitu ya. Nah, untuk yang toksikologi tadi ya sudah dijelaskan terkait uji toksisitas, baik itu yang akut, subkronis ataupun yang kronis ya. Kemudian untuk yang farmasi klinis tadi ya sudah dijelaskan juga sedikit terkait bagaimana sih mengkaji dari drug related problem, medication error, atau mungkin bisa aja melakukan kajian swamedikasi atau KIE ya, komunikasi, informasi, dan juga proses edukasi. Juga ingin mengetahui juga bagaimana sih rasionalitas dalam penggunaan obatnya itu sendiri. Biasanya itu kajian di bidang farmasi klinis ya. Radiofarmasi tadi ya sudah dijelaskan juga sedikit. Untuk yang interaksi obat farmakokinetika juga tadi ya sedikit saya jelaskan juga. Dan pada intinya sih ke sini ya, supaya mendapatkan bahan baku dan juga produk farmasi yang memiliki tingkat keamanan dan juga tingkat khasiat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, untuk tahapan pembuatan dari skema penelitian kan memang kalian nantinya masuk ke semester 7 pastinya akan mengambil mata kuliah tugas akhir gitu ya. Yang dimana kan tugas akhir itu sendiri dipecah juga menjadi beberapa bagian juga ya, yang ada SUP, ada SHP, kan juga nantinya bermuara pada seminar, bukan seminar ya, sidang ini ya, sidang komprehensif ya di situ ya. Nah, untuk skema penelitian pastinya kalian akan melakukan dalam penentuan judulnya itu sendiri. Judul atau tema ya, tema penelitian yang nanti akan kalian lakukan. Kan sebelumnya kalian kan belum terbayang ya sekarang akan melakukan penelitian apa sih gitu ya. Apakah di farmakologi apa sih yang sebenarnya ingin kalian tentukan gitu ya untuk penentuan judulnya. Nah, itu sebenarnya bisa kalian diskusi ya dengan mungkin calon pembimbing ya, karena kan belum dipastikan pembimbingnya siapa. Mungkin ada kandidat ataupun calon pembimbing yang mungkin kalian sudah bisa lirik atau yang mungkin kedepannya potensinya mungkin ke sini, jadi saya ingin mengambil judulnya terkait ini gitu ya, misalkan ingin terkait kolesterol gitu ya. Nah, kan Bu Dita mungkin lebih ahli dalam kolesterol. Nah, nanti mungkin kalian bisa berkomunikasi dulu dengan Bu Dita ya terkait kolesterol gitu ya. Kemudian Bu Nela misalkan terkait diabetes. Nah, bisa nanti kalian hubungi dulu Bu Nela ya terkait mungkin kedepannya bagaimana sih ingin mengembangkan tema atau topik penelitian yang memang sudah kalian bayangkan, gitu, seperti itu. Nah, setelah kalian nanti menentukan tema atau topik, kan sebelumnya kalian memang nantinya akan mendapatkan plotting dari si dosen pembimbing yang nantinya akan kalian terus berdiskusi ya dengan dosen pembimbing tersebut, gitu ya. Dan harusnya intens ya kalian berdiskusinya, mungkin dalam seminggu satu kali ya bertemu dengan pembimbing, atau mungkin 2 minggu sekali gitu ya. Nah, mungkin ada nanti jadwal-jadwalnya. Yang penting sih tidak apa ya, kalian itu tidak ngamplang gitu ya untuk proses bimbingan, di mana bimbingannya sekali kemudian kalian tidak bimbingan lagi gitu dalam periode 1 bulan atau 2 bulan. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Alangkah baiknya kalian terus intens dalam proses bimbingan itu sendiri. Ya minimal 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali lah bertemu dengan pembimbing untuk membicarakan terkait bagaimana sih progres kalian dalam membuat proposal, atau kalian udah melakukan penelitian terkait progres penelitiannya itu sendiri gitu ya. Nah, penentuan judul, kemudian nanti akan dibuat proposal ya. Proposalnya yang sudah memang didiskusikan dan sudah fix dengan apa yang sudah disepakati dengan dosen pembimbing. Kemudian nantinya juga kalian akan berdiskusi juga ya terkait
alur penelitian dan juga teknis kerja atau metode penelitian yang akan kalian lakukan ya. Nah, kan beberapa referensi misalkan dari jurnal terbaru atau dari penelitian yang terbaru. Nah, itu kan nanti kalian bisa berdiskusi ya dengan dosen pembimbingnya itu sendiri. Dan dosen pembimbing itu kan biasanya sih ada dua ya. Ada dosen pembimbing utama dan juga dosen pembimbing serta gitu ya, di mana keputusan tetap pada dosen pembimbing pertama sih untuk dalam penentuan tema atau topik, fiksasi terkait metode gitu ya. Pembimbing dua sebenarnya nantinya memberikan saran atau masukan gitu ya. Di mana kalaupun ada mungkin ada metode yang terbaru ataukah ada alur penelitian yang terbaru. Nah, pembimbing dua bisa memberikan masukan untuk nantinya didiskusikan juga dengan pembimbing pertama dan juga kalian sebagai mahasiswa yang mengambil tugas akhir ya seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya pastinya setelah proposalnya itu sendiri fix gitu ya dan jadi dan sudah melewati tahapan proses bimbingan dengan pembimbing, nantinya akan melakukan seminar usulan proposal ya. Nah, di mana seminar usulan proposal ini sendiri memang hal yang penting ya, karena syarat untuk kalian melakukan penelitian harus lulus seminar usulan proposal. Di mana pada seminar proposal nantinya ada 3 penguji yang biasanya memberikan beberapa koreksi ataupun masukan ya. Nanti bisa didiskusikan lagi dengan pembimbing terhadap masukan ataupun koreksi yang diberikan oleh penguji ya. Nah, baru setelah SUP kalian melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian baru nanti melakukan seminar hasil penelitian atau SHP gitu ya. Nah, ini sudah ya. Nah, di KK Farmakologi memang ada sebenarnya proyek untuk ALG ya. ALG ini sendiri merupakan Academic Leadership Grant yang dimana pada roadmap penelitian ALG ini sendiri memang dikoordinasi atau dikoordinator oleh para guru besar ya. Nah, untuk di KK Farmakologi kebetulan ada Prof. Aang yang mengkoordinasi penelitian ALG dan sekarang sebenarnya udah masuk ke tahun ketiga gitu ya. Sudah masuk ke tahun ketiga atau keempat saya lupa lagi. Nah, tema atau topik penelitiannya itu sendiri memang bisa ke arah dalam pengembangan uji aktivitas farmakologi yang memang sudah ada isolatnya itu sendiri, yang di mana isolat itu sendiri merupakan pengembangan dari produk-produk STFI. Nah, yang sedang berjalan itu terkait pengembangan isolat andrografolid dan juga brazilin ya. Nah, di sini kebetulan kan tidak ada Bu Nela ya. Bu Nela kebetulan ada di grup penelitian ALG yang lain, tetapi memang masih dalam kajian di bidang farmakologi dan juga mungkin ada ke arah vet and veteriner ya Bu Nela ya biasanya kalau untuk di grup ALG yang lain. Nah, sebenarnya bisa berpotensi ke arah situ juga ya. Nah, untuk di grup penelitian ALG ini sendiri memang lebih ke arah pengembangan senyawa atau aktivitas dari isolat andrografolid ya. Ada juga sebenarnya brazilin juga sih sebenarnya. Dan ekstra kirinyu, nah ya, kirinyu juga dalam proses pengembangan juga. Nah, yang sudah berjalan gitu ya terkait aktivitas andrografolid itu yang sudah diteliti memang terkait pengujian anti hiperlipidemia, anti diabetes, kemudian hipertensi, anti kanker, di mana di situ juga diuji juga terkait uji aktivitas atau toksisitasnya. Nah, tapi penelitian ini sendiri memang dirasa belum komprehensif ataupun belum sempurna karena ada beberapa tahapan penelitian yang lain yang memang belum dilakukan. Seperti mungkin beberapa penelitian sudah dilakukan secara uji in vivo, tapi secara in vitronya ada beberapa belum yang dilakukan. Ada juga mungkin tambahan data terkait uji aktivitas atau uji toksisitas dan juga keamanan yang lainnya juga masih belum terakomodir sehingga memiliki potensi juga untuk bisa terus dilakukan berlanjut gitu ya untuk tema penelitian dari grup ALG yang dikoordinasi oleh Prof. Aang juga terkait isolat andrografolid, brazilin juga ya, dan juga ada senyawa-senyawa yang lain. Nah, ini beberapa penelitian unggulan di lingkup KK di mana di KK Farmakologi ini sendiri di beberapa tahun yang sudah berjalan ada beberapa dosen juga yang sudah mendapatkan hibah, baik itu hibah secara internal ataupun hibah secara eksternal ya, yang berasal dari Dikti kalau yang eksternal itu sendiri. Bu Dita pernah mendapatkan hibah PDP ya, Bu Maria PDP juga, Pak Novi juga PDP. Kemudian Bu Dita juga pernah mendapatkan program hibah dari PKM ya, pengabdian masyarakat, dan beberapa dosen-dosen yang di KK Farmakologi juga sudah ini ya mendapatkan
reward atau prestasi juga ya. Ada yang best oral presenter atau ada yang best paper ya. Bukan best paper sih, best apa ya, poster kalau nggak salah ya, best poster juga gitu ya. Nah, Bu Nela juga ya, ada juga yang beberapa hak cipta juga yang didaftarkan juga ya terkait produk ataupun penelitian yang memang sudah dilakukan oleh Bu Nela ya, sehingga keluar hak cipta ataupun ininya juga ya, hak desainnya juga di situ ya. Nah, ini ya bisa kalian lihat untuk beberapa penelitian unggulan yang ada di lingkup kakak ya. Nah, untuk yang sedang berjalan ini memang kita mengembangkan dari produk yang ada di STFI ya. Isolat, baik itu isolat kurkumin, alpha mangostin ya, piperin, metilsinamat, brazilin, andrografolit, asam hyaluronat, dan juga katekin. Dan juga mungkin ada beberapa produk lain yang tidak saya sebutkan di sini. Sudah sejauh mana sih untuk penelitiannya? Nah, nanti mungkin kalian bisa potensinya dalam pengembangan produk isolat tersebut. Ataupun ada tema ataupun topik yang lain sebenarnya tidak ini juga ya, tidak membatasi juga ya untuk kalian melakukannya juga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke profil dosen dan juga beberapa asisten akademik dan juga laboran ya yang ada di lingkup kakak farmakologi ini sendiri. Nah, yang pertama di sini ada Prof. Aang Hanafia, di mana Prof. Aang ini sendiri memang fokusnya itu dalam proses pengembangan obat dan juga di bidang radiofarmakologi. Nah, penelitian yang memang dikerjakan oleh Prof. Aang memang sudah banyak ya, karena beliau sudah expert sih di bidang farmakologi, terutama di bidang radiofarmasi. Nah, kalaupun kalian ada minat penelitian yang berhubungan dengan bidang radiofarmakologi ataupun bidang farmakologi yang memang ingin dituntun gitu ya jalannya oleh Prof. Aang, dibimbing oleh Prof. Aang, kalian bisa menghubungi Prof. Aang di email dan juga nomor HP berikut gitu ya, kalaupun ada kalian yang memang berminat gitu ya untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum nanti melakukan plotting yang nantinya akan di-share oleh Prodi untuk plotting minat kalian untuk memilih dosen pembimbing. Mungkin nanti kalian bisa berdiskusi di awal-awal terlebih dahulu ya terkait bagaimana sih nantinya ingin kalian menentukan topik ataupun tema penelitian. Nah, di sini ada Bu Dita nih, kebetulan ada ya hadir ya Bu Dita. Bu Dita baru lulus S3-nya alhamdulillah ya di awal tahun 2025 kemarin di Januari. Beliau memang banyak sekali meneliti ya bagaimana pengaruh aktivitas terhadap beberapa senyawa yang berasal dari bahan alam yang memiliki potensinya secara farmakologi ya. Terakhir sih Bu Dita mengembangkan cincau hitam ya, betul ya Bu Dita ya, cincau hitam yang dimana memiliki potensinya sebagai anti kolesterol. Nah, kebetulan kan beliau hadir nih ya, boleh sekalian mungkin Bu Dita bisa menyampaikan bagaimana roadmap dari penelitian Bu Dita atau tema atau topik penelitian yang mungkin berpotensi nanti bisa dikembangkan. Silakan Bu Dita. Terima kasih Pak Keno. Suara saya kedengeran? Ada ya? Terdengar sebelah Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu ya di sini. Tadi yang sampaikan Pak Senu terlalu berlebihan ya, padahal saya masih belajar ini. Baru juga lulus jadi mahasiswa, sama kayak kalian ya. Jadi untuk roadmap penelitian, sebenarnya saya lebih ke pembuluh darah ya, lebih ke kemarin kalau S3-nya tentang hiperkolesterol atau dislipidemia. Tapi insya Allah masih bisa kok ke yang lain. Dislipidemia sendiri kan tidak hanya ke in vivo pakai binatang, tapi juga bisa secara in vitro pakai enzim seperti enzim HMG koreduktase dan enzim lipase dan lain-lain ya. Dan juga bisa kita mengembangkan juga di awal itu sebagai ke alat in silico juga nanti ada hubungannya dengan farmakologi. Itu ya kalau untuk roadmap tahun ini kebetulan alhamdulillah ini saya diamanahkan untuk proyek ALG itu di pengujian in vitro dan in silico dari andrografolit. Nanti mungkin ada yang berminat, enggak nanti silakan
hubungan saya ya. Itu untuk tahun ini, tapi insya Allah nanti kita akan cari topik-topik yang lain. Akan koordinasi dengan Pak Seno dan tim farmakologi lainnya. Tadi yang pesan saya, tadi yang disampaikan oleh Pak Seno, farmakologi itu bukan hal yang menakutkan, tapi menurut saya itu sangat asyik ya. Benar, misalkan untuk farmakologi itu penelitian yang sangat dibutuhkan juga. Karena coba kalian bayangkan, seandainya obat itu tidak kita uji efeknya secara farmakologi, bagaimana nih nanti tahu dosis efektifnya dan dosis toksiknya. Jadi kita itu udah penelitian ujung tombaknya loh. Jadi keberhasilan penelitian kalian itu nanti akan berdampak pada pengobatan ya. Kemudian satu lagi untuk riset ini nanti ketika kalian melakukan tugas akhir jangan putus asa ya, karena namanya riset pasti itu penelitiannya berulang. Jadi satu kali gagal langsung down itu masuk IGD karena lambungnya naik ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Namanya penelitian pasti akan ada kendala. Namanya juga di proposalnya juga ada perumusan masalah. Artinya kalian nyari masalah. Gitu. Tapi dari masalah itu kita pecahkan. Bagaimana nih tema-temanya sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini. Kuncinya satu, kalian harus rajin baca dan disiplin. Karena nanti kalian bikin timeline untuk penelitian, disiplin, dan jangan lupa komunikasi dan koordinasi. Cuman kalau dengan dosen tuh kalian tuh jangan datang ketika butuh tanda tangan saja. Dan dosen itu kan tugasnya mendampingi kalian ya, membimbing kalian. Jangan sampai gini, apa-apa nanti aja di akhir ketemu dosennya, ditodong tanda tangannya pas SUP. Kita kan juga manusia ya, jadi ya udah kasihan, kasih saja tanda tangannya. Tapi nanti efeknya ke kalian, ketika SUP kalian nggak bisa menjawab pertanyaan, tidak paham dengan penelitian. Jadi tolong jaga komunikasi dan terus diskusi dengan dosen pembimbing. Sibuk-sibuknya dosen pembimbing pasti akan meluangkan waktu asal kita bikin jadwal dulu, janji dulu dengan pembimbing tersebut. Oke, paling gitu Pak Seno dari saya. Enggak banyak, nanti kalau udah jadi mahasiswa bimbingan saya, boleh nanti kita diskusi lebih banyak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak. Ya, sip. Makasih Bu Nela. Mohon maaf nih kursornya agak ngeheng barusan ya, tiba-tiba tidak bergerak. Ya, terima kasih ya Bu Dita ya atas apa yang sudah disampaikan. Tadi betul ya bahwa dalam penelitian itu sendiri pastinya ada trial dan error gitu ya. Biasanya kalau ada data yang tidak sesuai gitu ya, terus penelitiannya ngerasa gagal, yang namanya penelitian gitu ya, pastinya ada yang error juga gitu ya. Tapi kalian terus harus berusaha untuk mencoba terus ya, di mana nantinya pastinya ada titik temu ya. Nah, titik temunya itu bagaimana ya, dengan selalu bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, gitu ya, tidak hanya pada saat mau maju SUP atau maju SHP aja baru intens ketemu dengan dosen pembimbing ya. Kebanyakan rata-rata mahasiswa seperti itu ya, tapi tetap harus intens ya dalam periode waktu tertentu, misalkan seminggu sekali bertemu untuk menyampaikan apapun ya progres penelitiannya itu sendiri. Dan dalam melakukan proses bimbingan itu sendiri pastinya kan harus ada janji temu ya, dimana kalau janji temu itu sendiri sebenarnya kalian yang memiliki inisiatif ya untuk memberikan janji temu tersebut, dan dari waktunya harusnya bisa menyesuaikan dengan dosen pembimbing. Berarti ditanya terlebih dahulu, Bapak atau Ibu kapan ada waktu gitu ya, jadi ditanya dulu kapan ada waktunya untuk proses bimbingan. Tidak selalu tidak boleh kalian menentukan jadwalnya gitu ya. Bapak hari Senin jam sekian ada waktu nggak untuk proses bimbingan. Nah, hal tersebut memang kurang enak ya di mata kami sebagai dosen pembimbing, karena kita juga kan sebenarnya banyak
keperluan juga, banyak tugas juga gitu ya. Alangkah baiknya menanyakan terlebih dahulu kelulusan kalian dalam keleluasaan dosen pembimbing dalam menentukan jadwal gitu ya untuk proses bimbingan ya. Oke, terima kasih ya Bu Dita atas apa yang sudah disampaikan. Nah, ini sebetulnya data Bu Dita yang tahun lalu ya. Mungkin sekarang high index-nya sudah naik nih ya. Kemudian Scopus high index-nya juga mudah-mudahan sih sudah naik ya Bu Dita ya. Untuk saat ini nih saya baru profilnya yang beberapa tahun yang lalu dan memang sangat luar biasa juga. Pernah juga terbit jurnal juga ya di jurnal internasional yang kedua, yang Scopus ya. Nah, itu juga sebenarnya sebagai output dari para peneliti juga ya, baik mahasiswa ataupun dosen dalam melakukan penelitian di mana harus menghasilkan jurnal gitu ya di situ. Oke, selanjutnya kita nih kebetulan ada Ibu dosen luar biasa kita juga ya di sini, ada Bu Nela juga, di mana di sini kan Bu Nela memang sudah expert juga ya di bidang farmakologi. Terakhir Bu Nela di S2-nya itu memang meneliti terkait antiinflamasi ya kalau nggak salah ya Bu Nela ya. Nah, ini kebetulan profil Bu Nela yang masih terdahulu nih Bu Nela, mohon maaf ya, mungkin ada update terkait penelitian Bu Nela, mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman mahasiswa semuanya. Silakan Bu Nela. Ya, baik. Terima kasih Pak Seno. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, juga tadi lihat ada Bu Maria, ada Pak Novi, para senior-senior. Terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman mahasiswa, singkat aja ya untuk di farmakologi. Sebentar. Ya, untuk penelitian yang sudah pernah dilakukan, memang teman-teman bisa lihat ya dari tiap dosen. Nah, kalau ini kan yang ditampilkan Sinta ya Pak ya. Teman-teman bisa search tiap nama dosen, bukan cuma dosen farmakologi, tapi juga dosen-dosen yang lain di Google Scholar ya. Jadi teman-teman bisa cek dosennya itu fokus di penelitian apa, publikasi terbarunya apa, itu di Google Scholar. Tinggal diketik saja nama lengkapnya. Biasanya langsung muncul dengan afiliasinya. Kalian pilih yang STFI ya. Google Scholar itu pasti akan sangat membantu. Kalian bisa lihat ya detail mereka sudah pernah mengerjakan apa, tahun berapa. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Nah, kemudian kalau untuk penelitian yang saya lakukan selain yang ada di layar, ini kan studi terakhir pada saat saya S2 ya, kurang lebih sekitar hampir 5 tahun yang lalu. Nah, untuk dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang, saya tergabung di, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Seno, di tim ALG sudah ada juga. Terus kemudian ada beberapa teman-teman yang menyampaikan ide pribadinya ya. Kalian juga ya menyampaikan point of view dari saya mengenai penelitian ini. Jadi macam-macam penelitian itu kan ada dua ya teman-teman ya, ada ide sendiri dan ada project yang biasanya teman-teman tahu ya, yang populer, yang apa namanya, yang diminati gitu ya, banyak orang itu project. Nah, sebenarnya tidak ada yang lebih sulit atau tidak ada yang lebih mudah ya, tentu saja punya tantangannya masing-masing gitu ya. Project juga dibagi dua ya, seperti tadi ada yang tim ALG, itu biasanya memang kumpulan para dosen yang fokus ke satu penelitian, dan ada juga yang projectnya dosen sendiri gitu ya, misalnya seperti teman-teman yang sekarang lagi TA tergabung di penelitiannya Pak Seno yang sedang studi S3, nah itu beda-beda. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, jadi nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang gitu ya. Pasti ada tantangannya masing-masing. Saya minta teman-teman untuk betul-betul paham gitu ya, betul-betul tahu kalau project memang betul ya terlihatnya seperti lebih mudah karena judulnya udah ada, metodenya udah ada, alat bahan jauh lebih fleksibel ya didapat. Jadi kita bisa ya udah ada relnya, tinggal jalan aja. Tapi tentu saja banyak materi-materi, banyak pekerjaan-pekerjaan di dalam proyek tersebut yang belum pernah kita kerjakan pada saat kuliah atau di praktikum gitu ya. Jadi kan sebetulnya itu juga effortnya besar ya untuk teman-teman belajar lagi istilahnya dari nol gitu kan ya. Nah, BTW Pak Sena ini share screen lagi cari pantun.
Jadi bikin salfok teman-teman yang lain. Nah, jadi menurut saya teman-teman harus bisa menyadari gitu ya, harus bisa menyadari saya kelebihannya di mana, saya kekurangannya di mana. Jadi jangan memilih satu dosen, memilih judul itu ikut-ikutan teman karena rame atau karena kelihatan dosennya favorit ya, atau oh ini pasti keren. Enggak ya teman-teman. Teman-teman kan habis ini mau KKN ya, gunakanlah waktunya untuk berefleksi ya, dilihat lagi ke belakang. Oh saya ternyata, dilihat dari nilai, misalnya dari nilai saya lebih bagus nih di kakak farmakologi, bisa itu dijadikan alasan ya untuk oh ternyata nilai saya di farmakologi bagus, berarti kan secara teori yang sudah dinilai oh bisa nih ngikutin gitu ya, atau di kakak kimia atau di tempat yang lain gitu ya. Nah itu bisa dijadikan alasan. Jadi jangan memilih satu judul karena dosennya baik ya, kayak Ibu Peri ya, misalnya kayak Bu Dita gitu ya. Terus misalnya baik nih Pak Seno pasti oke banget gitu ya, mau dibolehin. Enggak ya teman-teman, ternyata pada perjalanannya dosen-dosen yang sangat baik-baik ini seperti Pak Seno dan Bu Dita banyak juga dikecewakan gitu ya. Terlihat smooth di awal, tadi salah satunya yang paling krusial adalah janjian waktu pas mau bimbingan. Nah itu tuh konflik tiada akhir ya, jadi teman-teman tuh sangat terbiasa kalau udah mau mepet seminggu 2 minggu datang ya, dengan dengan meneror ya, padahal kita kerjanya bukan cuma ngebimbing saya aja, banyak yang lain gitu. Jadi itu mungkin point of view pribadi saya. Jadi mau apapun judulnya menurut saya ya, mau apapun judulnya, mau bagaimanapun pekerjaannya, sebenarnya semua dasar-dasarnya sudah teman-teman pelajari dari semester 1 lalu sampai semester 6. Yang teman-teman perlu lakukan adalah memperdalam gitu ya. Jadi kalau sudah tahu, kita pasti udah dapat dasarnya, kita hanya perlu memilih dengan sadar gitu ya. Memilih dengan sadar dan konsekuensinya apa. Nah, prosesnya juga bukan cuma menyusun satu buku ya, tapi di situ ada proses pendewasaan. Teman-teman harus betul-betul bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Mungkin itu ya Pak Seno, terima kasih waktunya. Oh, sama tadi konfirmasi kalau yang retainer tikus yang alat pegang itu bukan sama Nela Pak. Pak Novi mungkin confirm sama yang lain. Kalau Nela pernah bikin modul latihan game farmakologi buat teman-teman farmasi, kayak latihan soal gitu. Itu Pak, makasih. Boleh diceritakan benar dikit aja yang tadi yang game itu, boleh silakan. Oh ya, kalau itu mungkin kayak sekitar 3 tahunan yang lalu. Nah itu sama Pak Novi juga. Jadi bikin sebutannya memang game ya. Jadi game edukasi ya benar ya. Ya, game edukasi. Jadi dirancang memang pekerjaan farmasinya di mana. Jadi kita memang mengkategorikan soal-soal yang akan nanti diujikan. Jadi misalkan saya ngerjain soal, itu kan sangat bisa dipakai ya untuk mengasah kemampuan, mau itu recalling, mau analisis, jadi pakainya game. Tapi sih sebenarnya dari lubuk hati paling dalam mau game juga kalau isinya soal farmasi ya susah juga ya. Tapi mungkin itu adalah inovasi ya, terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasis untuk perkembangan ilmu ke depan gitu Pak. Jadi nanti ya kayak ya jawab soal sih, jawab soal. Itu memang targetnya untuk mahasiswa farmasi ya sebenarnya yang dulu itu yang pengembangan software edukasi tersebut ya? Ya betul Pak. Oke, iya siap. Oke, makasih ya Bu Nela ya atas apa yang sudah disampaikan. Ini luar biasa sekali ya tadi beberapa insight juga ya terkait bagaimana sih paradigma berpikir kita ya dalam melakukan suatu penelitian. Pada intinya sih apa saja proses penelitian itu sendiri memang ada tantangannya gitu ya Bu Nela ya, di mana tantangan tersebut ya memang harus kita hadapi gitu ya dengan kita selalu untuk melakukan proses bimbingan juga dengan dosen pembimbing gitu ya, bisa untuk dalam proses pemecahan masalahnya juga gitu ya. Mohon maaf juga ya tadi ya Bu Nela koreksi bahwa test trainer itu sendiri kira itu Bu Nela gitu ya, ternyata Pak Novi dengan yang tim yang lainnya. Bu Nela yang game edukasi ya. Dari tadi juga kirain tuh pada saat tadi searching ya, mohon maaf nih, kirain tuh belum ter-share screen ya, jadi fokusnya malah kemana-mana ya, maaf ya Bu Nela ya. Mau tadi nyari pantun ya. Mari pantun buat mahasiswa tugas akhir sebenarnya, dari pantunnya juga. Iya tadi, aduh malu jadinya saya ya. Oke, makasih ya Bu Nela ya atas apa yang sudah disampaikan. Nah, untuk kontaknya masih tetap yang ini ya Bu Nela ya, email dan juga nomor HP-nya.
Masih Pak? Masih. Ya, oke. Nah, masih yang ini, jadi kalian kalaupun ada ingin diskusi ya, ataupun ngobrol-ngobrol di awal gitu ya, tentang rencana penelitian dengan Bu Nela, nah boleh kalian menghubungi kontak email ataupun nomor HP yang sudah tertera di layar PPT ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, lanjut untuk profil dosen yang lainnya. Nih ada Pak Novi. Pak Novi mungkin lagi sibuk ya untuk mempersiapkan ini ya OSCE di STFI. Tapi hadir ya hari ini ya Pak Novi, atau Pak Novi bisa say hello ke teman-teman mahasiswa yang lainnya. Oke, kalau nggak ada respon ya. Oh, Waalaikumsalam, ada ya. Alhamdulillah nih Pak Novi ya. Tapi Lagi di jalan. ini Pak Seno. Sedang apa? Boleh. Sedang touring ini. Lagi balapan touring. liar, balapan liar. Balapan liar ya. Oke, nggak apa-apa nih Pak Novi mengganggu Di daerah waktunya ini. sedikit. Tapi takutnya. Ngawah itu Syria? Oh Oh, kurang kondusif ya, udah gak apa-apa ya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan apa yang mungkin bisa saya sampaikannya terkait profil Pak Novi. Ya, hati-hati di jalan ya Pak Novi ya. Baiknya datang. Terima kasih ya sudah membersamai dengan kita juga ya. Nah, untuk Pak Novi ya, di sini memang fokusnya ke bidang ini ya, penelitian yang memang ke arah penyakit degeneratif yang mungkin lebih difokuskan ke penyakit yang berhubungan dengan penyakit diabetes biasanya ya Pak Novi, ataupun mungkin penyakit degeneratif yang lainnya gitu ya. Nah, Pak Novi juga memang di sini topik yang biasa dikaji itu terkait bagaimana sih eksplorasi dari bahan alam ya ataupun tanaman yang nantinya akan diuji secara farmakologi, baik itu untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diabetes ya. Nah, kalaupun nanti Pak Novi ada riset penelitian mendatang yang memang akan dilakukan, rencananya sih ke arah neuroprotektif ya Pak Novi ya, kalau nggak salah ya, neuroprotektif ataupun neurodegeneratif, ataupun yang mungkin masih ada kaitannya dengan bidang kajian yang ada di ALG sih sebenarnya nanti bisa untuk kalian teman-teman mahasiswa untuk mengontak Pak Novi ya dengan nomor HP dan juga email yang sudah tertera di layar PPT ini sendiri ya. Pada intinya sih Pak Novi lebih expert ya di bidang kajian secara in vitro ataupun secara in vivo ya untuk penelitian dari farmakologi ya biasanya ya. Oke, mungkin itu saja ya sedikit ya Pak Novi ya, mungkin saya sampaikan karena mungkin Pak Novinya sedang di perjalanan juga ya. Ya lanjut Bu Maria. Nah, Bu Maria juga kebetulan panitia OSCE ya dan juga lagi sibuk ya. Jadi ada sih sebenarnya membersamai dengan kita. Cuman tadi ada laporan WA, mohon maaf nih Pak Seno karena ini lagi menyiapkan untuk OSCE gitu ya, konsumsi dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini saya izin untuk menyampaikan profil beliau ya sedikit terkait Bu Maria. Bu Maria memang di sini fokus risetnya itu sendiri banyak ya, selain untuk anti diabetes, analgesik, anti demensia ya, diuretik dan juga lebih ke penelitian yang memang berhubungan dengan gastroprotektif juga ya. Nah, Bu Maria juga memang biasanya membawahi juga mahasiswa yang penelitiannya ke arah farmasi klinik biasanya ya, farmasi klinik ataupun komunitas. Nah, ini bisa juga untuk kalian diskusikannya dengan Bu Maria dengan nomor kontak yang ada di PPT ya, dan juga emailnya beliau ya, apabila kalian mungkin ada minat peneliti yang memang berhubungan dengan fokus riset yang biasa Bu Maria sampaikan. Atau Bu Maria ingin menyampaikan sedikit lebih dahulu mungkin terkait profil. Bu Maria, halo? Oke, kayaknya agak ada responnya. Kalau nggak ada respon mungkin karena mungkin Bu Marianya sedang sibuk juga ya untuk menyiapkan OSCE. Oke, kemudian ada Bu Nia ya. Bu Nia sih sebenarnya tergabung di KK Humaniora dan juga di KK Farmakologi ya. Nah, Bu Nia di sini memang fokus risetnya ke eksplorasi terkait hiperurisemia ya. Mungkin berhubungan dengan dulu tugas akhirnya waktu S2. Nah, Bu Nia kebetulan sedang melanjutkan studi juga ya untuk S3. Sekarang sih lebih kalah eksplorasi dari isolat brazilin dan juga kurkumin ya. Mangostin, kurkumin, dan brazilin. Nah, mengkaji pengembangan isolat tersebut ya. Nanti kalaupun ada teman-teman mahasiswa berminat untuk mengkaji di bidang pengembangan dari isolat brazilin, kurkumin, dan juga alpha mangostin, lebih ke sel kanker ya, kalau nggak salah Bu Nia itu, sel kanker payudara ya, kalau nggak salah. Nah, bisa mengontak beliau di nomor HP dan juga email berikutnya teman-teman mahasiswa. Di kolom chat belum ada pertanyaan nih datang ya.
kalian kalau ada pertanyaannya boleh menyampaikan di kolom chat ya, karena ini waktunya juga singkat ya, karena jam 10 juga harus dilanjut dengan kakak farmakokimia ya, kalau nggak salah ya. Oke, jadi kita ada waktu sedikit lagi ya sekarang. Pak Hilmi juga ya, sebenarnya bisa kalian nanti hubungi juga kalau memang fokus penelitiannya rencananya ke bidang arah farmasi klinis dan juga farmakoekonomi dengan nomor kontak dan juga email berikut ya. Nah, kebetulan saya juga di sini memang profilnya belum terupdate ya seperti dosen-dosen yang lainnya, tetapi memang sekarang lagi lanjut studi doktoral ya S3 di Unpad, di mana lebih mengembangkan ke isolat anograpolit dalam ini ya, berbagai kajian penyakitnya itu lebih ke arah penyakit neurodegeneratif ya, lebih ke penyakit Alzheimer. Beberapa metode penelitian secara in vitro, in vivo, dan in silico juga sedang dilaksanakan ya untuk penelitian yang memang berhubungan dengan penelitian riset di doktoral ini sendiri gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga apabila mungkin ada teman-teman mahasiswa yang berada di luar topik penelitian yang sedang saya kaji, apabila memang ingin di bawah bimbingan saya gitu ya, bisa menghubungi kontak saya di nomor HP dan juga email berikut gitu ya, untuk mungkin nanti kita bisa bicarakan terkait tahap awal ya penelitian yang memang akan kalian lakukan ya, seperti itu. Bu Iva, kebetulan Bu Iva ini belum terupdate ya datanya. Bu Iva sudah tidak bergabung di STFI kebetulannya per tahun kemarin, tapi masih ada profilnya. Tapi kalaupun nanti ada ingin diskusi ya terkait penelitian bidang farmasi klinik ataupun komunitas, nah mungkin bisa juga berdiskusi dengan Bu Iva. Nah terakhir di sini ada Bu Siti Wahidatun Suciati ya. Beliau sedang cuti ya, melahirkan, dan memang proses cutinya mungkin sampai di bulan ini atau bulan depan gitu ya. Tapi beliau memang baru bergabung juga di STFI ya, termasuk dosen baru di STFI, sudah menyelesaikan studi S3-nya, yang dimana mungkin kalau Bu Suci ini sendiri lebih ke arah penelitian di bidang kardiovaskular ya, di bidang kardiovaskular dan juga sindrom metabolik gitu ya, sindrom metabolik. Nah, nanti kalian kalaupun ada minat penelitian ke arah bidang kardiovaskular dan juga sindrom metabolik, bisa menghubungi Bu Suci dengan kontak dan juga email berikut. Dan juga Bu Suci ini sendiri memang tergabung di unit atau tim di Pet and Veteriner ya, kalau nggak salah. Jadi memang bisa berhubungan dengan obat-obatan, pengembangan yang ke arah obat-obatan untuk hewan uji juga, untuk hewan ya, untuk hewan. Pet and Veterinary related yang riset ini sendiri gitu ya, untuk yang Bu Suci. Oke, ini beberapa asisten akademik dan laboran yang nantinya akan membantu kalian ya selama pelaksanaan TA. Kebetulan ini belum ada foto Ardi ya, sebenarnya Ardi juga bagian dari tim farmakologi ya, karena Ardi juga sebagai laboran di laboratorium farmakologi yang membantu mungkin nantinya kalian ya dalam riset penelitian di lab. Dan juga untuk asisten akademik nanti dibantu juga oleh Bu Ririn dan juga Bu Betty, yang dimana Bu Ririn dan Bu Betty ini juga sudah tersertifikasi ya beberapa pelatihan yang memang berhubungan dengan instrumen ataupun alat yang ada di laboratorium. Jadi tidak usah merasa takut ya untuk bertanya ya terkait penelitian di bidang farmakologi dan juga di laboratorium itu sendiri. Di sini ada beberapa asisten dan juga laboran yang bisa membantu kalian juga ya dalam melakukan proses penelitian di farmakologi ya. Nah ini untuk profil dosen, asisten dan juga laboran di farmakologi. Mungkin Ardi masih hadir nggak Ardi hari ini? Ya, masih ada Pak. Masih ada. Mungkin Ardi bisa dijelaskan juga terkait profil Ardi, baru tergabungnya kapan di STFI, kemudian instrumen yang baru di STF di lab farmakologi ataupun apa sih sebenarnya yang sudah bisa Ardi bantu kita untuk teman-teman mahasiswa. Silakan Ardi sedikit. Oh ya, baik Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Seno atas kesempatan ini. Izin Bapak dosen, asisten, laboran, dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fajar. Saya baru bergabung di Laboratorium Farmakologi itu pada bulan September 2024. Dan untuk di farmakologi sendiri, itu Adi pernah melakukan pelatihan kode etik Pak. Jadi pada saat pelatihan kode etik itu diajarkan juga bagaimana cara menggunakan mikrotom Pak. Oh iya, alat mikrotom yang baru ya Ardi ya? Ya, mikrotom, mikroskop Leica.
Microsoft Leica juga lebih ke nanti melihat dari secara ininya ya, secara apa namanya itu jaringan dan juga filenya biasanya ya. Iya, betul Pak. Oke, ya. Oh ya, nanti teman-teman semua yang akan bergabung di tugas akhir, khususnya di KK Farmakologi, nanti kita akan membuat grup khusus TA Farmakologi, dan tentunya jika teman-teman mahasiswa semua, mungkin ada beberapa pada saat praktikum itu lupa menggunakan alat instrumen, jangan khawatir, nanti pada saat bergabung di KK Farmakologi, kita sebagai asisten dan laboran nanti akan memberitahukan lagi bagaimana cara menggunakan instrumennya. Ya, oke ya, Ardi ya. Jadi memang nanti akan dibantu oleh laborannya Ardi, Lutfia, Bu Betty, Bu Nisrina gitu ya, Bu. Yang teman-teman yang asisten yang lainnya apabila secara prosedur penggunaan alatnya kalian belum menguasai ya, nanti bisa didampingi juga ya oleh tim dari laboran ya, Pak Ardi dan juga Bu Lutfia juga ya nantinya ya. Ya, terima kasih ya Pak Ardi ya atas kehadirannya hari ini. Ya, sama-sama Pak Seno. Iya, oke. Kalau foto Ardi sebenarnya udah banyak ya Ardi ya. Soalnya di profil STMI di IG Iya, Pak. itu jadi modelnya juga ya di situ ya. Jadi mungkin kalian juga sudah tidak asing ya dengan beliau juga ya, dengan Ardi juga ya. Jadi mohon maaf nih belum ada foto yang di sininya Ardi ya. Mungkin nanti bisa diupdate lagi ya. Oke, terima kasih ya untuk apa yang disampaikan. Mungkin itu aja ya untuk dari KK Farmakologi. Jadi kita dengan senang hati ya untuk kalian bisa bergabung ya. Let's join us dengan kami ya, dengan tim KK Farmakologi untuk melakukan riset bersama-sama demi keberhasilan studi kalian juga ya selama di STFI. Mudah-mudahan nanti ada minat juga kalian untuk bisa meneliti bidang farmakologi dan penelitiannya itu sendiri memberikan dampak ya bagi kita sendiri dan juga bagi masyarakat secara luas gitu ya. Pada intinya seperti itu yang kita harapkan ya. Jadi kita dengan senang hati membuka minat kalian apabila ada yang rencana di tugas akhir farmakologi. Kalaupun ada beberapa kesulitan ataupun hambatan ya, pastinya kita akan mencarikan jalan keluar yang terbaik juga ya buat kita semuanya. Oke, di sini ada di kolom chat, mudah-mudahan ada pertanyaan ya. Oke ya, ini ya. Oh, radiofarmasi dari, udah dijawab ya sama Bu Nela ya? Ya, oke. Izin Bapak, mohon izin bertanya untuk bidang radiofarmaka, apakah mengarah lebih ke in silico atau ke in vitro? Mohon maaf tadi saya telat masuk sehingga informasi terpotong. Nah, Bu Nela ini sudah sedikit menjawab ya dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian di sini yang bertanya, Fauza ya kalau nggak salah ya, Fauza. Nah, radiofarmasi mungkin maksudnya ya Fau, kalau radiofarmaka itu sediaan obatnya ke ilmu. Mungkin Bu Nela bisa mungkin secara langsung aja Bu Nela biar enak dijawab ya, silakan. Ya, baik. Kalau radiofarmasi memang biasanya pengerjaannya di BRIN ya, yang sekarang jadi BRIN ya, dulunya Batan di Taman Sari ya. Fauza, ada Fauza nggak? Itu udah langsung dibimbing sama Prof. Aang dan staf di BRIN-nya. Jadi memang maksudnya project ya, judul, metode, alat, bahan semua udah lengkap di sana. Tinggal dan nanti kerjanya Fauza ke sana kalau minat ya, ke BRIN-nya, ke Batannya gitu. Biasanya memang pengerjaannya in vivo kemencit ya, pakai sediaan-sediaan radiofarmaka begitu. Mungkin Oke, itu Pak. Ya siap, makasih Bu Nela ya. Oke, ini waktunya udah jam 10 ya. Sebenarnya mungkin harusnya ada beberapa ini juga ya, beberapa waktu untuk bertanya karena memang ini berlanjut untuk ke KK Farmakologi. Kalaupun ada bertanya, nanti kalian bisa langsung menyampaikan ke saya ya, ataupun ke dosen-dosen yang lainnya, ada Bu Dita juga dan juga Bu Nela, apabila memang yang berhubungannya dengan riset di bidang farmakologi gitu ya. Mohon maaf nih tidak bisa mengakomodir pertanyaan teman-teman semuanya karena memang ada batasan waktu ya, dilanjut jam 10, ini udah lewat 2 menit malahannya untuk kegiatan hari ini. Izin untuk di ini ya, di print screen ya untuk kegiatan hari ini. Mungkin ada beberapa teman yang bersedia untuk menyalakan kamera sebagai bukti berita acara kehadirannya untuk kegiatan Open House KK Farmakologi. Ya, terima kasih ya, udah ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah on kameranya sehingga saya bisa men-screenshot dulu ya. Oke, boleh ya sekarang 1, 2, 3. Oke, boleh di slide yang selanjutnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru menyalakan kamera.
Oke, selanjutnya lagi. Oke, ada ya 3 slide yang sudah saya print screen ya, atau di screenshot ya. Mungkin itu saja ya teman-teman semuanya. Mohon maaf ya dalam proses pelaksanaan di Open House KK Farmakologi ini waktunya belum bisa tercukupi ya. Tapi apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa kontak ya ke tim kakak itu sendiri. Lancar dan sukses ya dalam melakukan penelitian tugas akhir. Mudah-mudahan target kalian lulus di 2026 bisa tercapai. Tetap kalian rajin ya, tetap kalian jaga kesehatan ya, dan juga terus belajar dalam menjalani proses perkuliahan di S1 ini. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih Bapak Ibu dosen semuanya. Ada Bu Nela, Bu Dita, Bu Maria, dan juga Pak Novi, serta Ardi tadi ya sebagai perwakilan dari lab yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.